Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Noberta dengan NIM 2024-7201.7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama saya akan membacakan soal dari pertanyaan nomor 1. Dalam pembelajaran berbasis deep learning, refleksi menjadi bagian penting. Rancanglah kegiatan refleksi siswa setelah mereka melakukan proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika, geometri, dan pola. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Refleksi dilakukan melalui jurnal, refleksi, visual, dan diskusi kelompok kecil. Siswa diminta menjelaskan bagaimana mereka menemukan pola dan transformasi geometri pada motif batik daerah, seperti rotasi, translasi, refleksi, dan dilatasi. Tantangan yang mereka hadapi saat menganalisis pola, serta nilai budaya apa saja yang mereka pelajari. Guru memandu dengan pertanyaan pematik seperti, apa hubungan antara matematika dan budaya dalam motif batik? Dan bagaimana matematika membuatmu menghargai batik? Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti coklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerisasi yang menumbuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa. Nah, jawabannya, guru menjadikan permainan seperti coklak atau engklek sebagai media kontekstual untuk memperkenalkan konsep berhitung, operasi hitung, dan strategi pengambilan keputusan. Selama bermain, guru meminta siswa menjelaskan strategi hitung yang digunakan, memprediksikan langkah lawan, dan merefleksikan nilai budaya dan sportivitas dan gotong royong. Dengan begitu, siswa berlatih numerisasi, berpikir kritis, serta memahami permainan sebagai bagian identitas budaya lokal. Nah, selanjutnya nomor 3, rancangan pembelajaran membaca puisi rakyat, pantun atau parikan dengan pendekatan mindful learning agar siswa tidak hanya memahami makna teks tetapi juga nilai-nilai budaya di dalamnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Guru mengajak siswa membaca pantun atau parikan secara perlahan dan sadar, memperhatikan irama, dikasi, dan emosi, serta membaca. Siswa melakukan mindful pause untuk merasakan pesan moral dan nilai budaya yang terkandung. Kemudian mendiskusikan relevansinya dengan kehidupan mereka. Di akhir, siswa membuat pantun atau parikan baru yang mencerminkan kearifan lokal daerahnya, sehingga belajar tidak hanya kognitif tetapi juga reflektif dan emosional. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan bagaimana guru dapat menilai hasil belajar siswa secara otentik dalam kegiatan proyek matematika dalam budaya pasar tradisional yang mengintegrasikan literasi dan numerisasi berbasis kearifan lokal. Nah, jawaban nomor 4, guru menilai melalui portofolio proyek yang berisi hasil observasi pasar seperti catatan harga, satuan, perbandingan, data grafik sederhana, laporan tertulis, dan presentasi. Aspek yang dinilai meliputi pemahaman konsep numerisasi, kemampuan literasi dalam menyusun laporan, kemampuan komunikasi saat presentasi, serta sikap seperti kerjasama, etika bertanya, dan menghargai pedagang. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik terbuka dan umpan balik konstruktif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Berikan argumentasi kritis mengapa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting untuk membangun literasi budaya dan numerisasi kontekstual pada siswa sekolah dasar. Sertakan landasan teori dari minimal satu ahli. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Integrasi kearifan lokal penting karena membuat pembelajaran bermakna, kontekstual, dan relevan dengan pengalaman hidup siswa. Menurut Vygotsky, belajar efektif terbentuk melalui interaksi sosial dan konteks budaya sebagai mediasi pembentukan pengetahuan. Ketika budaya lokal masuk ke kelas, siswa mengembangkan literasi budaya dan numerisasi kontekstual secara lebih mendalam, bukan sekedar hafalan.
Hal ini membentuk identitas positif, rasa bangga terhadap budaya, serta kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah nyata. Sekian presentasi dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih.